Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Aglos Indonesia. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan aglonemanya. Pada bagian kedua ini dari seri merawat aglonema, saya akan menyampaikan cara saya untuk memberikan pupuk maupun air pada aglonema saya. Sebelum kita masuk pada cara pemupukan, kita harus memahami terlebih dahulu tujuan dari pemupukan. Pemupukan mempunyai tujuan untuk menyediakan unsur hara atau nutrisi bagi tanaman. Unsur hara terbagi dua, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan secara besar oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, serta sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa unsur hara sekaligus. Ini contoh pupuk majemuk yang biasa saya gunakan. Ada NPK Mutiara 1616, kemudian saya juga punya NPK Sprinter 20-10-10, Dekastar 14-14-14, Dekastar 19-10-13. Saya juga punya pupuk MKP dan pupuk hantu. Sebagai contoh, angka 20-10-10 pada NPK Sprinter merupakan nilai grade fertilizer yang merupakan komposisi masing-masing unsur hara. Sehingga NPK Sprinter 20-10-10 berarti kandungan nitrogennya 20%, fosfor 10%, dan kaliumnya 10%. Nilai nitrogen yang lebih tinggi dari nilai P dan K bagus berguna untuk menumbuhkan akar, batang, dan daun. Sehingga bagus untuk diterapkan pada tanaman vegetatif. Kita mengenalnya sebagai tanaman anakan maupun remaja. Tapi bisa juga digunakan pada tanaman dewasa yang masih akan ditumbuhkan daunnya, bukan tunasnya. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan pupuk-pupuk ini? Kalau saya, di setiap pot aglo saya sudah tertanam pupuk Dekastar 19-10-13 untuk tanaman vegetatif maupun dewasa, dan Dekastar 14-14 untuk tanaman dewasa yang akan ditumbuhkan tunasnya. Pupuk Dekastar ini sebagai pupuk dasar. Pupuk Dekastar sendiri adalah pupuk slow release, artinya unsur hara hanya sedikit-sedikit dilepaskan sesuai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk ini bisa bertahan sampai 6 bulan sejak dimasukkan ke dalam pot. Lantas, apa batasan tanaman itu dewasa? Nah, ini bisa dilihat dari bunganya, atau bisa dilihat dari jumlah daun maupun besarnya batang. Tapi saya masih menambahkan pupuk hantu 2 minggu sekali untuk mempercepat pertumbuhan daun. Selain itu saya gunakan untuk tanaman yang stagnan, tidak ada pertumbuhan. Saya menggunakan pupuk hantu dengan komposisi 1 tutup botol untuk 4-5 liter air. Kira-kira 250 cc untuk 1 potnya. Biasanya 1-2 hari sudah tumbuh pupus daun yang baru. Kalau tidak tumbuh dalam 3 hari,
Ulangi sekali lagi. Saya melakukan ini di sore hari. Ini hasilnya. Ketika menggunakan pupuk hantu seminggu sekali, besar sekali. Karena terlalu ekstrim besarnya dibandingkan daun sebelumnya, saya kurangi sebulan sekali saja dan hasilnya seperti ini. Sekarang saya terapkan 2 minggu sekali. Jika tidak musim hujan, setiap minggu diselingi dengan pupuk NPK. NPK Sprinter diaplikasikan pada aglonema yang masih anakan maupun dewasa. Namun saya hanya ingin menumbuhkan daunnya. Sedangkan NPK Mutiara untuk tanaman dewasa yang akan ditumbuhkan tunasnya. Penggunaan pupuk NPK, baik NPK Sprinter maupun NPK Mutiara, saya aplikasikan dengan cara dibenam. Saya menggunakan dosis 4-8 butir setiap potnya. Demikianlah teman-teman cara saya memberikan pupuk. Yang terpenting adalah pemberian pupuk harus tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dan tidak dapat dipisahkan dari pemupukan, yaitu pemberian air pada tanaman. Jika tidak hujan, tanaman saya semprot setiap pagi, sebelum jam 7. Air diperlukan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Setiap tanaman saya semprot pada bagian bawah daun, di mana terletak stomata atau mulut daun. Namun bagian atas juga perlu disemprot, supaya membersihkan daun dari debu yang menempel, sehingga daun tetap bersih, sekaligus mengusir hama atau serangga yang hinggap di tanaman. Selain itu, sore hari kita bisa menambahkan dengan semprot vitamin B1, agar tanaman segar dan berkembang lebih baik. Kalau saya tidak dilakukan rutin, hanya kalau ada tanaman yang loyo atau jika sempat saja. Sedangkan penyiraman, ini yang harus dilakukan hati-hati. Salah-salah bisa lonyot tanamannya, bahkan bisa mati. Secara umum, penyiraman dilakukan ketika media tanam sudah mulai kering. Di tempat saya, dengan media tanam yang saya gunakan, penyiraman dilakukan setiap 5-6 hari sekali. Tetapi saya sudah lebih dari 6 bulan meninggalkan metode siram. Saya ganti dengan metode celup. Dengan metode celup, kita bahkan bisa setiap hari mencelup tanaman kita. Tidak harus menunggu media tanamannya kering dulu. Berbeda dengan metode siram, kalau disiram sebelum kering bisa lonyot tanamannya. Ini cara mencelupnya ya. Tanaman ini dicelup sampai airnya timbul ke permukaan pot agar melonggarkan media tanam yang padat, terutama pada bagian bawah pot. Kemudian ditiriskan. Metode celup bagus bagi perkembangan akar karena akan melonggarkan media tanam, khususnya yang pada bagian bawah pot. Selain itu, karena bisa dilakukan setiap hari, membuat tanaman kita lebih subur bila dibandingkan dengan metode siram yang hanya dilakukan 5-6 hari sekali ketika media tanamnya mulai kering.